Intensi misa kita pada pagi hari ini, kita bersyukur bersama dengan komunitas Seminari Tinggi Anging Mamiri Yogyakarta, Seminari Tinggi para calon imam diosesan Keuskupan Agung Makassar, yang hari ini merayakan pesta pelindung dan juga ulang tahun ke-48. Juga kita bersyukur bersama dengan Bapak Salvinus Bagung yang merayakan ulang tahun kelahiran, pasangan Relianus Nule dan Lucia Dua Bota yang merayakan hari ulang tahun perkawinan. Juga syukur atas terkabulnya doa novena 3 Salam Maria, ketekunan dan kesetiaan memohon rahmat Allah bersama dengan saudari Lina dan saudari Nina. Kita juga mengenang dan mendoakan Bapak Loa Swi Ciok dan saudari Bernadette Priscilia Audrey yang telah dipanggil Tuhan dari tengah-tengah kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari dan saudara bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Hari ini juga menjadi akhir dari lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Semoga kebangkitan Tuhan, kenaikannya ke surga, dan pencurahan Roh Kudus memampukan kita semua untuk menjadi utusan-utusan, pewarta kabar gembira dalam kehidupan dan pesiaran kita di dunia ini. Saudari dan saudara, marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah, sesama, dan semesta. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengutus Roh Kudus, pemberi hidup untuk gereja-Mu. Tuhan, kasihi
Engkau mengutus Roh Kudus untuk memberikan kuasa mengampuni dosa kepada gerejamu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau mengutus Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk memberikan kesaksian tentang dirimu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau.
dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaruilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mereka mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Betapa banyak karya-Mu ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu Roh menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu Roh. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi.
Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan hari Pentakosta. Penta dalam bahasa Yunani berarti 5. 50 hari setelah kita merayakan Paskah, hari raya Paskah, 10 hari setelah kita merayakan kenaikan Tuhan, kita merayakan Pentakosta, hari raya turunnya Roh Kudus atas para rasul. Gambaran Roh Kudus itu bisa kita temukan banyak dalam perayaan Ekaristi saat ini. Paling tidak yang paling nampak adalah kasula yang saya kenakan. Ini namanya kasula ya Bapak Ibu ya. Siapa tahu ada yang belum tahu, pura-pura tidak tahu, atau selalu menyamakan ini dengan jubahnya pastor. Ini namanya kasula ya, warnanya merah. Paling tidak kasulanya pastor warna merah. Beberapa umat saya perhatikan juga bajunya merah. Bahkan tadi pagi banyak beredar di medsos, hari ini pakai baju merah ya. Walaupun tidak ada kewajiban, tidak apa-apa. Datang baju hitam juga tidak masalah, tidak berdosa. Ya, baju putih, baju biru tidak masalah. Karena yang harus merah adalah bajunya pastor. Lalu yang lain ada lidah-lidah api yang oleh para kelompok dekorasi, ibu-ibu dekorator sudah mendekorasi panti imam, ada simbol-simbolnya, lidah-lidah api, bunganya juga merah-merah. Dan paling tidak yang paling nampak adalah, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir ini semangatnya juga merah, menyala. Amin. Tidak semua. Paling tidak semangatnya harus juga menyala dong. Roh Kudus itu selalu disimbolkan oleh gereja dengan berbagai macam bentuk. Dan yang paling nampak itu kalau bukan burung merpati adalah lidah-lidah api. Coba setelah misa ini yang bawa motor sentuh knalpot motornya kalau pulang. Ya, panas toh? Nah, seperti itulah Roh Kudus menyentak kita, membuat kita merasakan sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya, yaitu api yang menyala-menyala, api yang membarui semangat kehidupan kita, api yang membuat kita untuk mau terus maju dan bergerak mewartakan kebaikan Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, bacaan Injil hari ini berkisah tentang para murid yang berkumpul di suatu tempat. Mereka mengunci rumah tempat mereka berdoa sebab mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Kenapa mereka takut? Mereka adalah kelompok yang ditolak. Mereka adalah kelompok yang sedang dikejar-kejar, dipersekusi. Karena apa? Karena mereka percaya kepada Yesus. Karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan resikonya kemudian mereka dibenci, ditolak, dikejar-kejar, dan bahkan dibunuh. Maka ketika mereka berkumpul, rumah tempat mereka berdoa itu terkunci. Dan apa yang terjadi kemudian ketika Yesus datang? Satu kata sederhana yang disampaikan Tuhan Yesus, satu kalimat sederhana adalah damai sejahtera bagi kamu. Selanjutnya Yesus mengatakan kepada murid-murid yang berkumpul itu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Saudari dan saudara, paling tidak ada 3 hal penting yang dapat kita renungkan pada hari Pentakosta ini berkaitan erat dengan bacaan Injil serta 2 bacaan yang dibacakan pada hari ini. Yang pertama, Roh Kudus adalah roh yang diutus Allah, roh yang dikirim oleh Allah, yang dicurahkan oleh Allah kepada semua orang beriman tanpa terkecuali. Mau dia anak-anak, mau dia orang dewasa, lansia, Roh Kudus dicurahkan atas kita semua tanpa terkecuali. Dan itu kita terima ketika kita menerima sakramen baptis yang mendapatkan kepenuhannya, mendapatkan kesempurnaannya ketika kita menerima sakramen penguatan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa anak-anak itu, dalam diri anak-anak belum ada Roh Kudus. Oh, keliru itu, keliru. Dalam diri anak-anak ada Roh Kudus. Dalam diri para remaja ada Roh Kudus. Dalam diri orang muda ada Roh Kudus. Dalam diri penjahat ada Roh Kudus. Hanya dalam diri penjahat Roh Kudusnya tidak bekerja dengan baik. Mungkin yang bersangkutan bekerja bersama dengan roh kuda, bukan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan untuk kita semua tanpa terkecuali. Dan siapa yang mencurahkan itu? Allah sendiri. Lalu yang kedua, saudari dan saudara yang terkasih, kehadiran Roh Kudus memampukan kita untuk kemudian mewartakan Injil kepada semua orang. Perutusan yang sama kita terima tanpa terkecuali juga. Karena Roh Kudus itu ada dalam diri kita, dicurahkan kepada kita tanpa terkecuali, maka perutusan kita yang ditolong, ditopang dan didukung oleh Roh Kudus, kita laksanakan juga dalam bimbingan Roh Kudus. Kita diutus kemana saja untuk mewartakan Injil. Siapa yang mengatakan itu? Tuhan Yesus sendiri. Seperti Bapa telah mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Maka kalau kita sudah menerima Roh Kudus, apalagi sudah menerima sakramen penguatan, sakramen-sakramen inisiasi, baptis, penguatan dan ekaristi adalah sebuah kewajiban bagi kita, keharusan bagi kita untuk mewartakan Injil. Walaupun sebagaimana yang saya sampaikan dalam homili minggu lalu, tidak perlu jadi pastor untuk mewartakan Injil. Para suami, wartakanlah Injil di dalam keluarga Anda melalui tindak tanduk kecil dan sederhana. Ditanya istrinya, "Mami habis mi eyelashmu? Mami habis mi foundationmu? Mami habis mi ATMmu?" Ya. Para istri, tampakkanlah Roh Kudus di dalam kehidupan berkeluarga dengan memberikan cinta, mencurahkan kasih kepada suami dan anak-anak melalui tindakan-tindakan kecil dan sederhana. Buatkan kopi, ya, itu pekerjaan Roh Kudus itu. Jangan dianggap enteng. Ya, kalau dicampur sianida roh kuda. Anak-anak dan remaja, tampakkanlah Roh Kudus itu dalam kehidupanmu melalui keceriaan, melalui tingkah laku setiap hari. Orang-orang muda, tampakkanlah Roh Kudus itu di dalam kehidupanmu, karena Roh itu ada dalam diri kita. Lalu yang ketiga, saudari dan saudara yang terkasih, Roh Kudus mengajak dan memampukan kita untuk menghadirkan damai. Mengajak dan memampukan kita untuk menghadirkan ketentraman, kedamaian di dalam kehidupan ini. Kalau kita diliputi oleh Roh Kudus, paling tidak kita selalu membawa damai kemanapun kita berada. Di dalam gereja, di dalam keluarga, di dalam komunitas, dan di dalam kehidupan kita setiap hari, dimanapun kita berada. Walaupun Roh Kudus itu tidak kelihatan, tapi paling tidak dari tindak tanduk perbuatan kita, apa yang kita buat, apa yang kita katakan, orang bisa tahu, mengerti, dan merasakan bahwa Roh Kudus sungguh hadir dalam kehidupan ini, dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saudari dan saudara yang terkasih, semoga perayaan Pentakosta hari ini tidak berhenti hanya sebagai seremoni mingguan belaka. Tidak berhenti hanya dalam ekaristi ini.
tetapi kita lanjutkan dalam kehidupan kita. Kita bawa Roh Kudus itu dalam kehidupan setiap hari, dimanapun kita berada. Dalam hal-hal kecil dan sederhana, di dalam komunitas kita, keluarga, dan juga dimanapun kita mewartakan bahwa Tuhan itu baik. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah agar berkenan mencurahkan Roh-Nya dan atas kita dan atas dunia. Marilah berdoa kepadanya. Utuslah Roh-Mu dan baruilah muka bumi. Utuslah Roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah Roh-Mu atas gereja-gereja yang tersebar di seluruh bumi, atas komunitas-komunitas yang beraneka ragam, dan atas umat Kristiani yang terpencar di seluruh dunia ini. Kami berdoa kepadamu, utuslah Roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Curahkanlah Roh-Mu atas paus dan para pemimpin gereja, atas para uskup dan pastor paroki, atas semua orang yang mengemban suatu tugas pelayanan. Kami berdoa kepadamu, utuslah Roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah Roh-Mu atas umat Kristiani yang dianiaya karena iman mereka, atas mereka yang bimbang atau goncang, atas semua orang yang menunggu kedatangannya. Kami berdoa kepadamu, utuslah Roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah Roh-Mu atas mereka yang memperlakukan saudara-saudari mereka dengan tidak adil, atas mereka yang memegang kekuasaan, atas mereka yang diperbudak, dan atas mereka yang bebas. Kami berdoa kepadamu, utuslah Roh-Mu dan baruilah muka bumi. Curahkanlah Roh-Mu atas mereka yang mewartakan kabar baik, atas mereka yang berwenang untuk mengampuni dosa, dan atas mereka yang terbelenggu oleh kesalahan-kesalahan mereka. Kami berdoa kepadamu, utuslah Roh-Mu dan baruilah mereka. Curahkanlah Roh-Mu atas mereka yang berkumpul di sini dalam nama-Mu, atas mereka yang telah meninggalkan komunitas kami, dan atas mereka yang telah menerima pembaptisan pada hari ini. Kami berdoa kepadamu, utuslah Roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Curahkanlah Roh-Mu atas saudari dan saudara kami yang kami doakan dalam Ekaristi ini. Para imam dan juga calon imam di komunitas Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta, yang merayakan pesta pelindung dan ulang tahun seminari yang ke-48. Bagi Bapak Salvinus Bagung yang merayakan ulang tahun kelahiran, bagi pasangan Relianus Nule dan Lucia Dua Bota yang merayakan ulang tahun perkawinan, juga bagi saudari Lina dan Nina yang bersyukur atas kesetiaan, ketekunan, dan perolehan rahmat melalui doa novena. Semoga mereka senantiasa mencari Engkau,
Dan selama mereka mencari Engkau, Engkau mencurahkan berkat rahmat dan segala yang mereka butuhkan untuk pesiarahan di dunia ini, baik para pastor, para calon pastor, serta saudari-saudara kami yang bersyukur ini. Semoga Engkau menganugerahkan juga kebahagiaan abadi dan kehidupan kekal bagi Bapak Loa Soe Ciok dan Saudari Bernadette Priscilia Audrey yang telah Engkau panggil dari tengah-tengah kami. Semoga Roh-Mu memampukan saudari dan saudara kami ini untuk memperoleh keabadian dan kehidupan kekal bersama Engkau di surga. Kami berdoa kepadamu. Utuslah Roh-Mu dan baharuilah muka bumi. Untuk semuanya itu kami mohon kepadamu Tuhan, Allah kami. Utuslah Roh-Mu atas kami masing-masing. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan hati kami dengan cinta kasih-Nya, sekarang, sepanjang hidup kami, dan selama-lamanya. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
saudara-saudari dan saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Putramu. Semoga Roh itu mengungkapkan sepenuhnya rahasia kurban ini kepada kami dan berkenan membuka seluruh kebenaran bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah. Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak angkat-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan akan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga serta para malaikat menyanyikan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kami memuji Engkau, Bapa yang kudus, sebab agunglah Engkau, dan segala karyamu Engkau laksanakan dengan penuh kebijaksanaan serta cinta kasih. Engkau menciptakan manusia menurut citramu dan mempercayakan kepadanya pemeliharaan alam semesta, supaya ia menguasai segala ciptaan dan berbakti kepadamu, satu-satunya pencipta. Meskipun manusia kehilangan persahabatan dengan Dikau karena tidak setia, Engkau tidak membiarkan dia merana di bawah kuasa maut. Dengan penuh belas kasih Engkau menolong semua orang untuk mencari dan menemukan Engkau kembali. Begitu pula berulang kali Engkau menawarkan perjanjian bagi mereka, dan melalui para nabi Engkau mengajar mereka tentang pengharapan akan keselamatan. Bapa yang kudus, demikian besar kasih-Mu terhadap dunia, sehingga ketika sudah genap waktunya
Engkau mengutus putramu yang tunggal menjadi juru selamat bagi kami. Dia menjadi manusia dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan hidup sama seperti kami dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dia mewartakan keselamatan bagi orang miskin, penebusan bagi para tawanan, dan penghiburan bagi yang bersedih hati. Bahkan untuk menggenapi rencana penyelamatanmu, dia menyerahkan dirinya sendiri kepada kematian. Namun dengan bangkit dari kematian, dia menghancurkan kematian dan membangun kembali kehidupan. Supaya kami tidak lagi hidup bagi diri sendiri, melainkan bagi Dia yang wafat dan bangkit bagi kami, Dia mengutus Roh Kudus dari-Mu Bapa sebagai anugerah pertama bagi kaum beriman, sehingga dengan melaksanakan karyanya di dunia, Dia menyempurnakan seluruh pengudusan. Maka kami mohon Tuhan, semoga Roh Kudus yang sama berkenan menguduskan persembahan ini, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, untuk perayaan misteri agung ini, yang Dia wariskan sendiri kepada kami sebagai perjanjian abadi. Oleh karena itu Bapa yang kudus, ketika telah tiba saatnya Engkau memuliakan Dia, sebagaimana Dia senantiasa mengasihi murid-murid-Nya yang ada di dunia, demikian pula Dia mengasihi mereka sampai sehabis-habisnya. Dan ketika bersantap bersama mereka, Dia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sambil mengambil piala yang berisi anggur, Dia mengucap syukur dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan kini sambil merayakan penebusan kami mengenangkan kematian Kristus dan turunnya ke tempat penantian. Kami mengakui kebangkitannya dan kenaikannya ke sisi kanan-Mu. Sambil mengharapkan kedatangannya dalam kemuliaan, kami mempersembahkan kepadamu tubuh dan darahnya, kurban yang berkenan padamu dan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Pandanglah kurban ini Tuhan, yang telah Engkau sediakan sendiri bagi gereja-Mu, dan perkenankanlah dengan rela agar semua yang akan ikut ambil bagian dari satu roti dan satu piala dihimpun oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh, supaya disempurnakan dalam Kristus sebagai kurban hidup untuk pujian kemuliaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sekarang ingatlah akan semua orang yang demi mereka kami membawa persembahan ini kepadamu. Pertama-tama hamba-Mu, Paus kami Leo, Uskup kami Fransiskus, para uskup di seluruh dunia, semua rohaniwan, mereka yang berhimpun di sini, yang mengambil bagian di dalam persembahan ini dan seluruh umat-Mu, serta semua orang yang mencari Engkau dengan hati yang tulus. Ingatlah juga mereka yang telah berpulang dalam damai Kristus dan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka.
Bagi kami semua anak-anak-Mu Bapa yang murah hati, perkenankanlah kami mewarisi kebahagiaan surgawi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sanalah bersama segenap ciptaan-Mu yang bebas dari kuasa dosa dan maut, kami memuliakan Dikau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan memaklumkan karya-karya agung Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah melimpahkan karunia surgawi kepada gerejamu. Jagalah rahmat yang telah Engkau berikan, agar anugerah Roh Kudus selalu tumbuh subur dan santapan rohani ini menguatkan kami untuk hidup kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Berita paroki hari Minggu, Hari Raya Pentakosta, 23 dan 24 Mei 2026. Perayaan liturgi satu pekan, 25 sampai 31 Mei 2026. Peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, 25 Mei 2026. Peringatan wajib Santo Filipus Neri, 26 Mei 2026. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, 31 Mei 2026. Akan saling menermakan sakramen perkawinan Eileen Agatha Parambungan dan Frederick Abrian Palinoan, pengumuman ketiga. Barang siapa yang mengetahui adanya halangan dari rencana perkawinan tersebut, mohon menyampaikan kepada pastor. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap Sabtu pukul 20.00 jam 8 malam di Aula lantai 1 Pastoran. Informasi kolekte, Misa Minggu Paskah ke-7, 16 dan 17 Mei 2026, total kolekte gereja Rp19.811.500. Transfer masuk ke rekening gereja 12 hingga 17 Mei 2026, Rp7.321.000. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp11.959.000. Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan 14 Mei 2026, total kolekte gereja Rp19.648.000. Total kolekte pemeliharaan gereja Rp10.330.000. Kolekte Misa Arwah Oma Sisilia Leni Carlay Rp200.000. Kolekte Misa Legio Maria 16 Mei 2026, Rp2 juta. Sumbangan pemeliharaan gereja Oma Linda Rp500.000, Nonem Rp500.000, Frans Saringo Rp700.000, Axel Kristayano Rp500.000, Kristina Bajang Rp300.000, PD Karismatik Andalas Rp1 juta. Sumbangan melalui transferan 11 sampai 17 Mei 2026 Rp3.045.000. Sumbangan lain-lain kami sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudari. Informasi kategorial 1. Penerimaan murid baru tahun pelajaran 2026-2027 di SD Katolik Hati Kudus Raja Wali. 2. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Atmajaya Makassar tahun akademik 2026-2027. Paroki Santo Joseph Gotong-Gotong akan mengadakan kegiatan Fancy Fair dan Gotong-Gotong Entrepreneurship Day dalam rangka ulang tahun yang ke-70 tahun. Informasi di atas dapat dilihat pada videotron dan papan pengumuman paroki. Pencarian dana oleh Skami Remaja di basement gereja. PPA saat ini sedang melakukan penggalangan dana berupa menjual sate babi dan kue pawa isi daging ayam untuk kegiatan retret. Kami dari PPA mengharapkan dukungan dari seluruh umat. Demikian berita paroki. Terima kasih atas perhatian kita. Bapak, Ibu, Saudari dan Saudara, mohon bersabar sedikit. Saya paling jarang memberi tambahan pengumuman. Tapi untuk kali ini mohon kesabarannya, semoga Roh Kudus hadir dalam diri kita semua mendengar celotehan saya. Amin. Yang tadi menari, memuji dan memuliakan Tuhan adalah masa depan gereja.
dari berbagai macam paroki di Kota Makassar ini, mulai dari tadi malam, tadi pagi hingga sebentar sore. Sekami Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner mengadakan penggalangan dana untuk satu kegiatan, yaitu Jambore Remaja Misioner pada tanggal 2 sampai 5 Juli yang akan datang di Kompleks Persekolahan Frater di Jalan Tamrin. Kegiatan itu bertujuan untuk mempersiapkan masa depan gereja, yaitu anak dan remaja. Keuskupan kita demografinya itu piramida terbalik. Satu anak berbanding dengan paling tidak 6 atau 7 lansia. Nah, keuskupan kita juga banyak membangun gereja yang besar-besar, termasuk kita di sini. Semoga anak dan remaja ini kelak mereka tidak hilang, tidak menjadi domba-domba yang keluyuran, apalagi hilang. Dan anak dan remaja itu adalah mereka yang berasal dari Bapak Ibu sendiri. Maka dari itu saya sebagai penanggung jawab pastoral anak dan remaja untuk Keuskupan Agung Makassar memohon bantuan, pertolongan serta doa-doa kita semua supaya kegiatan Jambore kami nantinya boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut dengan kehendak Allah sendiri. Bantuan sangat kami butuhkan untuk kegiatan tersebut. Paling tidak Bapak Ibu bisa mendoakan kami. Dan saya yakin pasti kita berdoa untuk kegiatan itu. Selain doa, Bapak Ibu juga bisa datang ketemu saya, ya, datang dengan penuh senyuman, Pastor, apa yang bisa saya bantu? Ya, sederhananya Bapak Ibu, saudari dan saudara, kami mohon bantuan dari kita semua. Kami berkeliling di Kota Makassar ini untuk mengetuk pintu hati kita semua agar kegiatan tersebut nantinya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Rencananya akan diikuti oleh kurang lebih 600 remaja. Data untuk Kevikepan Makassar ada kurang lebih 7.000 atau 8.000 remaja. Ya, untuk Kevikepan Makassar dari yang ada di kota, Bantaeng di selatan, paling selatan dan paling utara itu ada Kuasi Paroki Santa Faustina Pindrang. Yang ikut hanya 600. Semoga kegiatan ini menjadi sebuah bentuk pembinaan iman remaja usia 11 sampai 14 tahun. Sekali lagi saya mengetuk bersama dengan para pendamping sekami, mengetuk pintu hati kita semua untuk membantu dan mendukung kami dalam kegiatan ini. Salah satu tanda dan ciri mereka yang kepenuhan Roh Kudus adalah habis misa datang ketemu saya dan bertanya, apa yang bisa saya bantu, Pastor? Bercanda ya Bapak Ibu ya, tapi bercanda yang serius. Mereka juga kalau tidak salah bersama dengan PPA dan beberapa komunitas di bawah menyiapkan hal-hal yang dapat kita ambil, ya, kita ngobrol dan kita tukar dengan uang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Tojen-tojengan nih, malu-malu kayak ini. Umat Andalas tahu yang Pastor Nando itu paling jarang tambah-tambah sesudah misa, ya. Tapi khusus untuk sekami saya harus berbicara karena saya penanggung jawabnya. Terima kasih sekali lagi kesediaan Bapak Ibu sekalian. Saya lihat mukanya senyum-senyum semua. Semoga senyum-senyum juga habis misa datang ketemu saya atau para pendamping nanti. Sekali lagi terima kasih. Kehadiran mereka ini tentu saja sudah seizin Pastor Paroki. Sejak 2-3 minggu yang lalu kami memang terutama para pendamping itu berkeliling Kota Makassar untuk mengetuk pintu hati Bapak Ibu sekalian, mendukung bantuan, memohon bantuan dan dukungan dari kita semua melalui doa, derma, kurban dan kesaksian. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Roh Allah, Roh Kudus senantiasa menyertai kita. Amin. Mari kita tutup perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa segala cahaya yang berkenan menerangi pikiran para murid dengan mencurahkan roh penghibur, menganugerahi saudara kegembiraan karena berkat-Nya dan membuat saudara selalu berlimpah dengan anugerah dari-Nya. Semoga nyala api yang tampak secara ajaib di atas para murid dengan kuat memurnikan hati saudara
dari segala kejahatan dan membersihkannya dengan kelimpahan cahaya-Nya. Semoga Allah yang telah berkenan menyatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu, membuat saudara bertekun dalam iman yang sama, dan oleh iman itu saudara beralih dari pengharapan kepada penglihatan yang nyata. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Haleluya, haleluya.